Bab 6. Ternyata begini kelakuan Tante Runi ketika berada di luar rumah. Dia bermain dengan berondong di belakang Pak Arif. Pak Arif tentu saja tidak mengetahui kelakuan Tante Runi yang gila berondong seperti ini. Di lain tempat, Jaka pergi mencari burger dan chicken wing permintaan istrinya, Erna. Wanita itu meminta chicken wing dan burger dengan alasan dia sedang mengidam dua makanan tersebut. Walaupun gerai makanan fast food itu jaraknya lumayan jauh dari rumah mereka, tetapi Jaka terpaksa mencarinya karena Erna merengek-rengek terus minta dicarikan dua makanan tersebut dengan alasan lagi ngidam anaknya si Jaka. Saat berangkat, satpam yang menjaga di depan komplek perumahan ternyata bukan Arya. Ada teman sipnya yang berjaga di sana. Namun, pada saat Jaka kembali, di pos jaga sudah berganti satpam. Di sana nampak Aryan ada lagi berjaga di depan komplek perumahan mereka. Jaka dengan sengaja menurunkan kaca mobilnya, lalu menyapa Aryan. "Hei, selamat pagi," sapa Jaka dengan nada yang begitu sombong. Tetapi dia berbuat seolah-olah dia adalah orang yang ramah. "Selamat pagi juga, Mas," jawab Aryan mengangguk sopan kepada Jaka. "Ini makanan buat lu." Lalu Jaka melemparkan sebungkus gorengan pada Aryan. Lelaki itu pun dengan angkuh tersenyum sinis kepada Aryan. Aryan pun menerima makanan tersebut dengan sopan. Lalu bukannya langsung pergi, si Jaka malah mematikan mesin mobilnya setelah masuk portal dan turun dari CRV silvernya. Lalu dia berkata, "Wah, rasanya gue sedang mengenang masa-masa lalu kita saat saya apel dengan Sophia dulu. Gue mengantar jemput dia melalui pintu gerbang ini. Saat gue antar jemput dia, gue selalu mengasih lu makanan. Lalu sekarang malah lu yang nikahin dia. Padahal gue lumayan lama memacarinya. Gue sudah memegang-megang dia, ngajak dia jalan-jalan sana kemari, gandengan tangan, bahkan mencicipinya." Jaka sengaja berkata begitu untuk memana-mana si Aryan. Aryan terdiam, dia tidak mengerti dengan maksud perkataan Jaka tersebut. Dia tidak mau ambil pusing. Apakah memang sedang mengenang masa lalu atau justru memanas-manasnya? Masa bodoh pikirnya. "Gue akui, kalau lo orang yang beruntung, Aryan. Bisa dapetin Sophia yang notabene bukan orang biasa seperti lo. Bahkan sangat jauh sih kalau dibandingkan dengan lo." Cibir Jaka dengan gerakan bibir yang meremehkan ke arah Aryan. Dia pintar, cantik, lulusan universitas ternama, dan berasal dari keluarga yang baik-baik, kaya lagi. Tidak seperti lo, yang ayah saja nggak tahu entah mana, entah punya ayah atau enggak belum ini. Dan keluarga pun keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Jaka tertawarnya, dia mengejek ke arah Aryan. Tangan Aryan mengepal keras. Jika saja di arena pertarungan, sudah pasti lelaki di depannya ini akan terjungkal memohon ampun, meminta pengampunan dari Aryan. Sudah pasti lelaki ini akan bonyok dibuatnya. Namun Aryan sadar, jika dia menyerang Jaka pada saat ini, maka dia justru akan mendapatkan masalah besar. Dengan uang dan kekuasaan Jaka, mungkin saja Jaka akan menjebloskan Aryan ke dalam penjara seumur hidup. Aryan tidak mau itu terjadi. Dia berusaha menahan kemarahan di dalam hatinya.
Aryan masih bisa berpikir jernih. Jika dia menganiaya Jaka, maka ibu dan istrinya akan ikut menderita. Lagi pula, apa yang dikatakan oleh Jaka itu memang benar sih. Tidak ada salahnya. Dia lahir tanpa punya seorang ayah. Entah di mana lelaki yang membuatnya ada di dunia ini. Aryan tak pernah tahu. Saat Aryan bertanya kepada ibunya tak pernah mau menjelaskan kepada Aryan. Bahkan, ibunya nampak marah jika ditanya tentang di mana ayahnya Aryan. Jaka semakin mendekat. Dia lalu mendorong dada Aryan dengan telunjuknya. Hei, kamu dengar enggak? Saat ini, Sophia menjadi milik lu. Tapi sebentar lagi, saat kalian hidup susah, tak bisa makan, kamu tidak bisa memberikan kebutuhan yang layak buat dia, gue yakin dia akan meninggali lu. Ucapnya dengan jumawa kepada Aryan. Aryan mendongak, emosinya sudah memuncak, hinaan dari mulut Jaka sudah tak bisa dianggap main-main. Dia hendak melayangkan tinjunya, tapi kembali teringat dengan nasibnya ke depan jika dia melakukan hal itu. Juga dia teringat tentang ibu serta istrinya. Siapa yang akan mengurus mereka jika dia nanti ada di penjara? Jaka tertawarnya karena melihat Aryan tidak berani memukulnya. Dia kembali mendongakkan kepalanya untuk menantang. Ayo, pukul, ayo. Kalau kamu berani. Dia tahu lelaki itu tidak akan berani melawannya karena bisa saja nanti dia akan menjebloskan lelaki itu ke dalam penjara. Lo takut ya? Gue berharap lu mukul gue, Aryan. Sayangnya, lu cuma laki-laki yang bermental tempe, penakut, uncut. Kalau saja lu berani mukul gue, awas, tamat riwayat lu. Kenapa takut mukul? Ayo pukul. Tantang si Jaka. Bikin gue babak belur. Setelah itu gue jeblosin lu penjara. Akan gue buat lu membusuk di penjara. Sehingga Sophia bisa jadi milik gue lagi. Rahang Aryan sudah mengeras, begitu pula dengan kepalan tangannya. Dia bisa saja membuat si Jaka mati di saat ini juga. Dia yakin dia bakal mampu membuat si Jaka babak belur, bahkan sampai KO. Namun, jika dia mengikuti hawa nafsunya, dia yakin si Jaka akan membuatnya membusuk di penjara dengan uangnya yang berlimpah. Emang gak enak ya jadi cowok kere? Aryan. Jaka menepuk pundak Aryan yang masih mematung menahan amarahnya. Dalam hatinya dia terus beristighfar agar tak kelepasan. Dia berusaha untuk meredam amarahnya. Dia masih butuh kebebasan agar bisa membahagiakan istri dan ibunya. Kali ini lu menang, Aryan. Kuat jika lu menahan emosi ya. Ya, jangankan hanya menahan emosi. Gue yakin kalau lu juga kuat nahan lapar, ya kan? Karena lu sudah terbiasa dengan kelaparan. Hahaha. Ejek si Jaka dibarengi dengan tawa yang membahana. Aryan menelan liurnya yang terasa pahit. Ujian hidup seorang yang miskin telah menempanya untuk menjadi bersikap lebih sabar. Dia sayang dengan dua wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau lu mau milikin Sophia, lu minimal mesti selevel sama gue. Di bawah gue dikit juga nggak apa-apa lah. Tapi kalau kayak gini, lu kere. Lu bukan dari keluarga yang sepadan. Mimpi saja lu untuk memiliki Sophia, Aryan. Lu hanya memilikinya sebentar. Gue yakin sebentar lagi Sophia akan meninggalkan lu. Sophia bakalan kembali jadi milik si Jaka Aditya Raharjo. Jaka kembali berkata dengan angkuhnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan Aryan, dia masuk ke dalam mobilnya dan langsung pergi masuk di kompleks. Aryan menarik napasnya dalam-dalam untuk mendinginkan kemarahannya.
Sudah biasa baginya mendapatkan hinaan seperti ini, bahkan mungkin lebih parah lagi dari ini. Namun, kali ini dia mendapatkan hinaan dari orang yang sudah menghancurkan hati istrinya. Itu tentu membuatnya merasa lebih marah. Deru mesin mobil si Jaka terdengar di depan rumah. Erna pun bergegas keluar rumah untuk menyambut suami kesayangannya itu dengan perasaan yang senang. "Mana burgernya?" tanyanya dengan tangan menada. Jaka pun menyerahkan bungkusan yang dibawanya. "Ini sayang." "Makasih suami kita sayang," jawab si Erna. "Kamu memang suami terbaik. Ganteng. Pengertian lagi." Erna memeluk Jaka dan mencium pipinya dengan gemas. Lelaki itu hanya tertawa pelan, menerima perlakuan dari istrinya seperti ini. "Ayo kita makan bareng yuk," ajak Erna yang bergayut manja, dan dijawab anggukan oleh si Jaka. Tanda menyetujui ajakan Erna. "Tadi aku ketemu Sophia di jalan," kata lelaki itu, dan tentu saja membuat Erna berhenti dan menatap ke arah Jaka. "Terus, kamu ngapain sama dia?" kata Erna bertanya kepada Jaka. "Ya nggak ngapa-ngapain sih. Aku cuma turun dan nanya dia, menyapa dia, karena penasaran bagaimana kehidupan dia sekarang. Ternyata nggak enak ya jadi orang kere. Hehehe." Ternyata kamu masih saja penasaran sama dia, Mas. Kamu masih memikirkan dia. Kamu masih cinta ya sama dia? Jawab si Jaka mendeham, menjawab perkataan daripada Erna. "Sudahlah, aku lagi malas berdebat," lanjut si Jaka. "Makanlah semua yang kamu minta itu. Aku sudah kesiangan nih." "Bos aku nyuruh aku datang hari ini. Katanya ada rapat penting yang harus didiskusikan," lanjut si Jaka. Loh, bukannya kamu masih cuti, Mas? Kenapa mesti ke kantor segala sih? Kamu di rumah saja menemani aku. Aku kan lagi ngidam anakmu." Bujuk si Erna agar suaminya tidak pergi ke kantor. "Ya, mesti pergi ke kantor dong. Mesti jadi pegawai yang baik. Karena jika tidak, nanti bisa-bisa aku diganti oleh orang yang lain. Bisa-bisa aku dipecat. Kalau sampai aku dipecat, aku mau cari duit dari mana? Bagaimana aku bisa menghidupimu dan anakmu nanti?" jawab si Jaka kepada Erna. "Segitu takutnya kamu sama atasanmu, Mas?" cibir si Erna. Namun Jaka tidak mempedulikannya. Dia bergegas pergi dari hadapan Erna. Dia menuju kamar mandi, bersiap-siap untuk mandi, meninggalkan Erna yang masih mendongkol. Di suatu rumah yang kecil, nampak seorang wanita parubaya yang lagi termenung. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia teringat masa lalunya. "Bagaimana, Siti? Apa kamu terima tawaran saya dan suami saya?" tanya seorang wanita cantik yang anggun kepada dirinya. Saya tidak mau, Nyonya. Tolonglah Siti," jawab wanita tersebut, melihat Bu Siti nampak mau menolak permintaannya. "Sebagai sesama perempuan, kamu pasti bisa merasakan keinginan saya. Siti, tolonglah ya. Saya hanya ingin seorang anak saja, dan kamu bisa memberikan itu untuk saya. Tolong ya Siti ya." Wanita itu kembali merengek di samping suaminya yang duduk diam tak berbicara. Dia merengek meminta kepada Siti agar mengabulkan permintaannya. "Dengan uang itu kamu bisa membeli rumah, tanah, dan terserah kamu mau buat apa. 1 miliar itu tidak sedikit loh. Saya hanya meminjam rahim kamu saja selama 9 bulan. Setelah itu kamu bebas melakukan apa saja. Kamu mau pergi dari sini juga nggak apa-apa," lanjut wanita anggun itu kepada Siti. "Bagaimana ini, Nyonya?" Siti tampak takut-takut dan kebingungan. Wanita cantik itu menoleh pada suaminya dengan tatapan sendu, kemudian
Dia berkata kepadanya, "Jika kamu tidak mau, maka lebih baik aku mati saja, Siti. Kamu mau ya, kamu menikah siri dengan Mas Jerry, suami saya, lalu lahirkan seorang anak untuk saya ya. Tolong ya, Siti ya." Maya, bukit lelaki di sampingnya itu terlihat tidak terima dengan perkataan istrinya. "Aku mohon, Mas, hanya aku yang bermasalah dalam hal ini. Aku tidak bisa memberikan keturunan untukmu, Mas. Sedangkan kamu baik-baik saja. Kamu itu normal, Mas. Aku yang bermasalah, Mas. Kita bisa punya anak dengan seorang ibu pengganti. Hanya itu jalan satu-satunya, Mas." Wanita yang bernama Maya tersebut kembali memohon dan memelas kepada suaminya yang bernama Jerry. Bayangan masa lalu itu berkelebat di benak Siti. Dia menarik napas panjang dan mengembuskannya kembali perlahan-lahan. Keningnya nampak berkerut, nampak kesedihan di dalam hatinya terlihat di keningnya yang berkerut-kerut. "Maafkan Ibu Aryan, Ibu membawamu pergi dari rumah yang semestinya tempatmu berada, karena Ibu tidak mau mereka mengambilmu dari Ibu. Ibu tak sanggup menukar anak Ibu dengan uang seberapapun yang mereka berikan, meski kamu harus berpisah dengan ayah kandungmu." Gumam Siti sambil menyeka air mata yang mulai mengalir dari sudut matanya. "Bu, kenapa Ibu melamun?" Sebuah teguran membuat Siti menjadi tersentak. Sophia menepuk pundaknya. Sophia adalah menantu dari Bu Siti. Neng Sophia, bikin kaget saja. Untung Ibu tidak ada penyakit jantungan. Kalau enggak, Ibu bisa langsung kena penyakit jantungan mendadak, ujar Bu Siti sambil mencoba untuk mencairkan suasana. "Ibu tadi ngomong sama siapa sih?" jawab Sophia. Tanya Sophia. "Pakai bilang ayah kandung segala. Ayah kandung siapa emangnya?" tanya Sophia kepada Bu Siti. Pertanyaan Sophia ini membuat Bu Siti menjadi melongo. Dia diam, tidak tahu harus menjawab apa. Lalu dia berkata, "Neng Sophia mungkin salah dengar. Aku tidak ngomong seperti itu tadi." Bu Siti berusaha untuk menutupinya. Tentu saja, dia tidak akan menceritakan kepada Sophia tentang bagaimana masa lalu dia dan anaknya, Aryan. "Neng Sophia, dengar apa yang Ibu bilang tadi?" Bu Siti bertanya kepada Sophia. Apa ya? Pokoknya Sophia mendengar Ibu bilangkan ayah kandung. Sophia tidak mendengar dengan jelas. Jawab Sophia. "Hehehe. Sophia, kamu salah dengar. Ayah kandung yang Ibu bilang tadi, ayah kandungnya dari teman saudara Ibu yang ada di kampung sebelah itu loh. Bukan siapa-siapa." Tutur Bu Siti untuk menutupinya.